Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Saya selalu doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan kekayaan. Banyak orang pengen kaya, banyak orang pengen punya banyak uang. Tapi faktanya hanya sedikit orang yang punya banyak uang. Hanya sedikit orang yang punya tabungan minimal 1 miliar, punya harta 2 miliar gitu ya. 1 miliar sangat sedikit sekali dibandingkan dengan total semua penduduk Indonesia. Oke. Penduduk Indonesia yang 250 juta, 270 juta gitu ya sekarang. Mungkin yang punya harta 1 miliar, 2 miliar minimal itu sangat dikit sekali, dan itu ada faktanya di Bank Indonesia dilihat dari nomor rekening dan jumlah kekayaannya. Bahkan tidak sampai 1%, sangat kecil sekali gitu ya. Artinya apa? Kenapa orang kaya itu sedikit? Kenapa orang kaya itu tidak banyak? Anda boleh lihat teman-teman Anda sekitar Anda. Yang kaya, yang punya mobil bagus berapa orang? Sedikit kan? Nah, ini bukti bahwa orang kaya itu sedikit. Artinya, hanya orang-orang yang mau berpikir sedikit yang bisa jadi kaya. Hanya orang-orang yang mau bertindak atau berperilaku tidak sama dengan orang kebanyakan. Berpikir yang berbeda dari biasanya. Itu adalah salah satu kunci kalau Anda ingin hidupnya lebih kaya. Kenapa? Kalau Anda berpikirnya sama dengan orang kebanyakan, maka hasilnya sama. Kalau Anda berada di teman-teman Anda yang maaf susah semua, lalu Anda ikut cara berpikir mereka, Anda pasti sama dengan mereka. Tapi kalau Anda berpikir yang berbeda, saya jamin Anda tidak sama dengan mereka. Karena itu, cobalah berpikir yang berbeda dari biasanya. Berpikir yang di atas rata-rata. Anda bekerjanya apa sekarang tidak masalah. Anda bekerja sebagai pegawai, Anda bekerja sebagai office boy, Anda bekerja sebagai tukang sapu, sebagai penjual cilok, sebagai penjual pentol, apapun, sebagai pengemis, sebagai buruh tani, sebagai pemulung, sebagai security atau satpam, itu juga tidak masalah. Tidak ada pekerjaan yang jelek, tidak ada pekerjaan yang hina. Kenapa? Anda mengerjakan sesuatu yang baik, yang tidak merugikan orang. Kecuali Anda mencuri gitu ya, merampok, itu membuat orang rugi. Tapi kalau Anda bekerja yang benar-benar saja, apapun profesi Anda itu sah-sah saja sebetulnya. Tergantung bagaimana mindset Anda. Apakah Anda mindsetnya mau berubah ataukah mau ikut sesuai profesi itu? Hari ini tadi, hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, tadi peserta kelas AMC online-nya itu seorang security, satpam gitu ya, yang dia pengen berubah. Saya di kelas dia ngobrol, ternyata dia punya mindset yang bagus. Dia memang secara profesi security, tapi dia di rumahnya punya cafe, dia punya laundry, keren kan? Punya laundry, punya cafe gitu ya. Bahkan dia pengen buat bisnis baru lagi. Dia mengincar ingin punya kos-kosan. Bayangkan, dia hanya seorang security, seorang satpam. Satpam yang bekerja shift gitu ya. Jadi waktunya terbagi di shiftnya, tapi dia masih bisa mengelola kafe. Memang tidak sebesar kafe Anda bayangkan, tapi oke lah untuk ukuran di sekitar dia gitu ya. Kemudian dia punya bisnis laundry, dan itu juga suatu yang bagus. Coba kalau dia mindsetnya ikut rata-rata teman-temannya, seprofesinya, pasti datang bekerja, pulang di rumah, tidur, besoknya berangkat lagi, terus gitu aja, tanpa menginterrupt dengan program yang lain. Itulah kenapa si Mas ini, sama si muda dia, Mas ini dia mau belajar AMC untuk memaksimalkan mindsetnya dia. Kata dia, saya nonton Jaya Kehidupan, kemudian saya merasa bahwa ini yang saya cari.
Kalau di tempat lain saya disuruh resign dari satpam, kalau di Cahaya Kehidupan saya nggak disuruh resign. Bahkan kata dia baca buku 10 keajaiban pikiran, dia baca blog saya. Di situ dia cocok bahwa di sini saya tidak perlu resign dari kantor. Saya bisa menggunakan pikiran saya untuk buat bisnis yang lain. Baru di sini Mas saya dapat seperti itu. Kalau di tempat lain, di buku lain, di kelas yang lain gitu ya, saya banyakkan disuruh resign dari pekerjaan, fokus ke bisnis. Saya tidak terlalu nyaman dengan seperti itu. Tapi di Cahaya Kehidupan, di Mas Firman, bahkan di kelas hari ini, saya bisa dapat ilmu bahwa saya tetap bisa bekerja, saya bisa buat bisnis, saya bisa nambah kos-kosan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Ini yang saya suka Mas, kata si Mas ini tadi gitu ya. Dan itu yang memang tujuan saya juga menerapkan hal itu ke diri saya tidak resign, saya bekerja di 2 institusi, juga ada bisnis juga, saya ada kantor sendiri juga, ada bisnis lain juga, dan semuanya berjalan dengan baik. Anda tahu saya juga menginvestasikan uang saya di saham, di kripto dan sebagainya, semuanya berjalan dengan baik. Tidak perlu keluar dari pekerjaan Anda kalau hanya untuk buka bisnis. Jalankan dua-duanya. Anda bisa dapat double income, Anda bisa dapat triple income, Anda bisa dapat 4 income, 5 income, 10 income. Itu lebih enak daripada dapat 1 income sedikit. Lebih banyak dapat 5 income sama besarnya, ya kan? Daripada Anda fokus 1, dapatnya kecil, lebih baik Anda fokus ke 5, dapatnya 5. Ada yang bilang fokus 1 besar, oke. Fokus 1 besar, fokus 5 sama besarnya. Pilih yang mana? Pilih yang banyak. Itulah kenapa saya ingin mendobrak pemahaman lama bahwa harus keluar dari pekerjaan kalau mau buat bisnis. No. Sekarang Anda bisa menemukan caranya, bisa menemukan solusinya untuk pekerjaan tetap jalan, bisnis jalan, semuanya jalan. Anda tidak hanya dapat dari 1 pintu rezeki, tapi dari banyak pintu rezeki. Itulah yang Tuhan inginkan. Anda punya banyak jalur rezeki, Anda punya banyak pintu rezeki. Pemahaman rezeki ini sedang saya siapkan, saya tulis di buku Kitab Kunci Penarik Rezeki. Ya, jadi kenapa saya buat TMC? Supaya Anda sadar bahwa pikiran Anda itu besar, pikiran Anda itu hebat, bisa dibagi-bagi, bisa Anda gunakan untuk banyak fungsi, Anda bisa bekerja dengan baik, bisa tetap buka bisnis dan sebagainya. Seperti kata si bapak yang hari ini tadi belajar MC, si Mas tadi satpam, dia security, dia satpam, masih bisa buat kafe, masih bisa punya laundry, dan tadi dia berencana untuk buat kos-kosan. Ini mindset yang berbeda, mindset yang di atas rata-rata kebanyakan orang, dan saya tahu dia pasti keuangannya lebih baik daripada teman-temannya yang satu profesi. Oke, buat Anda yang masih bekerja tidak apa-apa, masih bekerja di kantor tidak apa-apa, teruskan bekerjanya. Anda tinggal memaksimalkan diri Anda untuk peluang bisnis yang lain, peluang rezeki yang lain. Kenapa? Yang namanya rezeki bukan hanya 1 pintu, tapi bisa banyak pintu. Sadar ini dan selamat istirahat, selamat mendamaikan diri, menenangkan diri supaya esok hari hidup Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.